البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara-perkara yang hendaknya kita ketahui, yang masuk dalam keumuman ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengenalan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi 10 hal. Naam. Man sayakum wa yasrudha sardan. Hendak ya Talha. Naam, barakallahu fikum. Itu 10 poin akhanifillah yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dari hal-hal yang hendaknya kita mengilmuinya seputar ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang belum mengetahui hal itu, ya butuh untuk apa? Butuh untuk mengetahuinya. Dimulai dari nasab, waktu dan tempat lahir, kemudian nama-nama beliau dan hal-hal yang lain yang kemarin telah kita sebutkan. Sekarang kita lanjutkan pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala walahu minal umuri 63 sanah, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyar rasula. Dan beliau memiliki umur hidup di dunia ini selama 63 tahun. Dari umur tersebut arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Di sini isyarat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala setelah mencapai umur 40 tahun. Wa 23 nabiyyar rasula, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nah, pada kalimat ini akhwanifillah, Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang perkara seputar umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah kita ketahui bersama, nah, bahwasanya umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, sesuai dengan keumuman umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umur mereka ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70. Dan juga telah kita lewati pada pembahasan istidlal hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 63 sanah. Beliau diwafatkan dalam keadaan beliau berumur 63 tahun, sebagaimana juga siapa yang diwafatkan pada umur ini, Syahrul, Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka bertiga orang-orang yang utama, diwafatkan dalam umur yang sama, 63 tahun. Adapun dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus setelah berumur 40 tahun, ya khanifillah, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah. Beliau diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada umur 40 tahun. Sehingga sebelum
waktu itu ikhwani fillah, nah beliau tidak mendapatkan wahyu apa-apa dan tidak mengetahui tentang perkara bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau wahai Nabi dulunya dalam keadaan dhal, dalam keadaan apa? Tersesat, tidak mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar. Karena belum mendapatkan wahyu. Nah, fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Di sini untuk Nabi kita mengingat nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yaitu mendapatkan hidayah yang sebelumnya beliau tidak memilikinya. Sebagaimana juga dalam ayat wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi roh dari kami, yaitu ruhan di sini maksudnya Al-Qur'an. Naam, ruhan min amrina, yang Al-Qur'an ini termasuk dari kalam kami, bukan dari makhluk, tapi dari kalamullah azza wajal. Yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Naam, dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, ma kunta tadri qabla al-wahyi, engkau tidak mengetahui sebelum turunnya wahyu mal kitab walal iman, yaitu tidak mengetahui syariat tentang keimanan dan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jaga dari terjatuh dalam kesyirikan semenjak kecil, ikhwan. Naam, terjaga dari apa? Terjatuh dalam kesyirikan. Tapi sebelum diangkat menjadi nabi tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu keimanan. Kemudian baru turun wahyu setelah umur 40 tahun. Naam. Dan itu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang hal ini ikhwani fillah dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, fa inna Allah innama nabba'ahu ala ra'si arba'ina min umrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjadikan beliau sebagai nabi pada apa? Pada penghujung 40 tahun dari umurnya. Naam. Sehingga sebelum itu ya beliau tidak mengetahui tentang Alkitab, tidak mengetahui tentang al-iman. Bahkan beliau sendiri juga tidak mengetahui tentang baca tulis. Oleh karena itulah ketika malaikat Jibril mendekat beliau meminta untuk membaca, diperintahkan iqra, maka beliau mengatakan lastu biqari, aku bukanlah orang yang mampu membaca. Nah, sampai 3 kali demikian. Baik. Oleh karena itulah Syekhul Islam mengatakan, "Wa man qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyan qabla an yuha ilaihi fa huwa kafirun bi ittifaqil muslimin." Maka siapa saja yang mengatakan bahwasanya nabi itu sebelum diberi wahyu sudah menjadi nabi, itu nabi kita Muhammad sebelum umur 40 tahun ini. Nah, sebelum turun kepada beliau wahyu meyakini beliau sudah menjadi nabi, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Karena menyelisih Al-Quran yang sharih dan menyelisih as-sunnah dan serta ijma'. Oleh karena itulah ahli tasawuf, orang-orang sufi yang meyakini nabi sudah diangkat semenjak bayi, maka ini keyakinan yang sangat batil. Syekhul Islam sampai mengatakan orang yang meyakini seperti itu kafir hukumnya. Dan mengenai
keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi, ya kan, tidak mampu membaca dan menulis, itu bukanlah kekurangan bagi beliau. Sebagaimana sebagian orang menolak makna ummi yang merupakan sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Alladzi la yaqra'u wa la yaktub, yang tidak membaca dan tidak menulis. Sebagian dari orang-orang yang apa? Mengandalkan perasaan dalam masalah akidah. Bagaimana Nabi orang besar seperti ini? Orang yang luar biasa kok tidak bisa baca, tidak bisa tulis, padahal baca dan tulis merupakan syarat utama menurut mereka untuk bisa menjadi pemimpin dan seterusnya. Yang nulis bukan orang sembarangan, gelarnya doktor kayaknya dulu. Menulis pembahasan itu ingin apa? Memalingkan dari keyakinan yang sudah diyakini oleh kaum mukminin makna ummi yang hak. Kemudian diartikan ummi itu dengan nisbah kepada Ummul Qura. Maksudnya Nabi Al-Makki yang tinggal di Mekah, karena nama Mekah nama lainnya adalah Ummul Qura, sehingga nisbahnya ummi, Al-Ummi. Dan ini penafsiran Khanifillah yang menyelisih penafsiran salaf. Karena dibangun apa? Di atas perasaan, di atas logika semata, bahwasanya Nabi kalau nggak bisa baca tulis berarti apa? Ini suatu kekurangan menurut dia. Padahal kalau kita membangun di atas keimanan, padanya hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala Khanifillah menetapkan itu padanya hikmah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an betul-betul dari sisi Allah, bukan dari buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian datang dengan Alkitab yang begitu mulia, dengan sastra yang begitu tinggi, dengan susunan yang luar biasa, yang orang-orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula cuplikan dari apa? Taurat, Injil atau kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak mampu membaca tulisan. Dan perlu diketahui memang saat itu orang Arab ikhwanifillah, mereka lebih mengandalkan apa? Mengandalkan hafalan. Bahkan sebagiannya memang apa? Merasa bangga ketika apa? Tidak pernah menulis. Layak tub, tapi apa? Mendengar langsung hafal, mendengar langsung hafal. Dan itu kelebihan umat pada zaman itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang luar biasa pada sisi hafalan. Sebagiannya mendengar sekali, tidak pernah minta diulangi. Adapun dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 rasulah, nabiyan rasulah, 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ini juga ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari. Famakatha bi Makkah 13 sanah yuha ilaihi thumma umira bil hijrah fahajara 10 sinin. Kelanjutan dari hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian diperintahkan berhijrah dan hijrah, kemudian tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setelah itu wamata wa huwa ibnu 63. Beliau wafat dalam umur 63 tahun. Sehingga penggabungan periode Mekah dan periode Madinah semuanya 23 tahun. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Nabiyan Rasulah, yaitu maksudnya selama 23 tahun beliau menggabungkan antara dua derajat yang utama ini, sebagai nabi juga sekaligus sebagai rasul.
Dan an-nabi adalah isim fa'il khanifillah dengan wazan fa'il. An-nabi wazannya apa? Kalau ditanya an-nabiyyu wazannya fa'il yang bermakna fa'il. Berarti an-nabi bermakna mumbi. Dan juga bisa wazan fa'il ini akhwanifillah dimanakan dengan maf'ul. Berarti apa? Kalau dimanakan sebagai maf'ul maka jadinya apa? Apa? Sebagai maf'ul. Kalau tadi mumbi berarti apa? Mumba. Dan keduanya mutalazim atau munabba, yang diberi berita, yang diberi wahyu. Dan keduanya saling apa? Saling mengharuskan. Kenapa? Karena Nabi, kalau itu adalah maknanya isim fa'il, berarti mumbi, yang menyampaikan berita. Beritanya dari siapa? Berita dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia juga apa? Munabba, yang diberi wahyu. Naam. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tegaskan ikhwanifillah, naam, keduanya apa? Mutalaziman antara makna fa'il dan maf'ul. Kenapa? Lianna Allah qad amba'ahu wa amarahu an yumbi'an nas bima nabba'ahu Allah bih. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, dari sini kita ketahui khonifillah bahwasanya asal dari kata an-nabi, an-nabi dari nubuwah, diambil dari kata al-imba yang bermakna ikhbar. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi nabi dari nubuwah, dan makna nubuwah dari kata al-imba bermakna apa? Bermakna apa? Hudzaifah? Al-ikhbar, pengkhabaran. Dan di sana ada ulama yang lain, akhwanifillah, yang juga menegaskan bahwasanya al-imba selain bermakna al-ikhbar juga bermakna ar-rif'ah wal-'ulu, bermakna ketinggian. Sebagaimana dalam lisanul Arab juga makna yang ketiga dari an-nabi yaitu bermakna at-tariqul wadih. Dan ketiga makna ini saling berkaitan. Walaupun yang paling kuat dari apa? Dari pengambilan kata an-nubuwah dari al-imba, ikhwan, bermakna ikhbar, itu yang dikuatkan Syekhul Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ketiga-tiganya tercakup. Kenapa? Karena Nabi adalah tingkatan paling tinggi, dan mereka lah yang menjelaskan jalan yang gamblang untuk dilalui oleh manusia untuk bisa mencapai keselamatan. Ini dari asal kata apa? Nabi. Hendaknya paham. Nah, dari asal kata ini akhwanifillah kita ketahui secara istilah berarti apa? Nabi yaitu apa? Orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam An-Nubuwat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, An-Nabi huwa rajulun basharun uhiya ilaihi bi syar'i man qablahu wa ursila ila qaumin mu'minin. Ini pengertian yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan wallahu taala alam itu pengertian yang paling kuat tentang Nabi, ya kawan. Yaitu rajulun bashar, laki-laki dari kalangan manusia.
berarti keluar darinya perempuan. Makanya khilaf tentang masalah Maryam. Nah, seorang walaupun itu dikhilafkan tidak akan ragu bahwasanya Maryam bukan nabi. Kenapa? Karena nabi dari kalangan laki-laki mesti. Juga bashar dari kalangan manusia, menunjukkan bahwasanya para jin tidak memiliki nabi. Memiliki nabi tersendiri tidak ada nabi dari kalangan jin. Tapi yang ada pada mereka adalah apa? Nadhir, memberi peringatan. Uhiya ilaihi, yang diberi wahyu kepadanya, berarti diturunkan wahyu kepada nabi tersebut. Bil syar'i man qablahu, dengan syariat orang sebelumnya. Berarti syariat yang dibawa oleh nabi tersebut, ikhwani fillah, bukan syariat yang baru, tapi itu syariat dari Rasul yang diutus sebelum dia. Wa ursila ila qaumin mu'minin, dan diutus kepada kaum yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan. Diperintahkan untuk apa? Berdakwah. Kenapa? Karena ursila, diutus. Cuma ikhwani fillah, diutusnya para nabi kepada kaum yang sudah beriman. Untuk apa? Sebagian menegaskan litakriri syar'a man qablah, untuk betul-betul menguatkan, menegaskan kembali syariat Rasul sebelumnya. Baik. Nah, dari sini nanti kita akan ketahui perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, pengertian tadi diingat-ingat, wa rajulun basyarun uhiya ilaihi bi syar'i man qablahu wa ursila ila qaumin mu'minin. Sehingga mereka memberikan pengertian bahwasanya nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Maka ini pengertian yang batil. Bagaimana seorang nabi diberi wahyu, diberi ilmu, nah, kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikan ilmu kepada umat? Tetap diperintahkan. Bahkan itu konsekuensi dari makna nabi yang tadi apa? Adalah al-imba, yaitu apa? Isim fa'il. Isim fa'il berarti apa? Mumbi, yang memberi berita, menyampaikan berita, menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya nabi itu dari kalangan laki-laki apa? Indah Komer. Wama arsalna min qablika illa rijalan. Naam. Tayyib. Tidaklah kami utus sebelumnya kecuali apa? Rijal, yaitu kalangan laki-laki. Juga semua konteks yang menyebutkan ini ikhwani fillah, konteks mudzakkar. Wama arsalna min qablika mir rasulin wala nabi. Naam. Wala nabi. Kalau tadi mungkin apa? Arsalna, seorang mungkin berdalil khusus untuk rasul. Sekarang yang menunjukkan nabi juga ayat ini, ikhwan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Naam. Nabiyyin datang dalam bentuk mudzakkar. Juga dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim, wan nabiyyuna min rabbihim. Naam. Dalam jamak mudzakkar salim yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah dari kalangan laki-laki. Adapun yang menunjukkan bahwasanya para nabi itu diutus dengan syariat Rasul sebelumnya. Ayat di surat Al-Maidah yang ke-44, teman. Ini juga pendalilan bagus
Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu. Sungguhnya kami telah turunkan Taurat, padanya hidayah dan cahaya, yang berhukum dengannya para nabi yang mereka telah berislam. Nah, fan nabiyyun, para nabi ini berhukum dengan Taurat, dan Taurat itu diturunkan kepada siapa? Kepada Musa. Menunjukkan para anbiya ikhwani fillah, nah mereka apa? Mereka diberi wahyu, nah untuk apa? Meneruskan syariat dari Rasul sebelumnya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka diperintahkan untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi." Tidaklah kami utus sebelummu dari kalangan rasul juga dari kalangan nabi. Menunjukkan para nabi pun diutus. Namanya diutus untuk apa? Untuk menyampaikan suatu hal. Nah, jadi pengutusan ini diemban oleh nabi juga para rasul, ikhwan. Cuman bedanya apa? Rasul diutus kepada kaum yang mukadzibin, yang mendustakan, sedangkan nabi diutus kepada kaum yang telah beriman dengan rasul sebelumnya. Baik. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya pengutusan mencakup nabi juga rasul. Dan juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan. Makanya pendapat yang lemah, ikhwan, cuman sayangnya ini banyak dipelajari di sekolah-sekolah, pengertian nabi, bahwasanya para nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Ini pengertian yang keliru. Baik. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu untuk pembahasan tentang nabi ini. Adapun tentang rasul insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu